Apakah kalian tahu kalau ini adalah laporan suhu rata-rata Indonesia? Biru dan sejuk. Tapi sayangnya itu hanya dalam periode dari tahun 1984 sampai 1996. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya suhu terus naik secara signifikan. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas untuk Indonesia, dengan anomali suhu rata-rata sebesar 0,8 derajat Celcius, melewati rekor sebelumnya pada tahun 2016 dengan anomali 0,6 derajat Celcius. Anomali tertinggi tercatat ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan peningkatan suhu masing-masing mencapai 1,5 derajat Celcius. Dengan konsistennya suhu yang terus mengalami kenaikan, menunjukkan kalau imbas dari meningkatnya gas rumah kaca dan deforestasi semakin nyata, menjadikan perubahan iklim ancaman yang semakin serius bagi Indonesia. Selain itu, bukan cuma suhu yang akan semakin panas, tapi bencana-bencana alam juga akan semakin sering terjadi kalau kedua hal ini terus mengalami peningkatan. Lantas, apa itu gas rumah kaca dan deforestasi? Faktor apa yang membuat kedua hal ini terus meningkat di Indonesia? Kita semua tahu kenapa bumi adalah planet yang sangat layak dihuni manusia, karena suhunya yang tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, cara bumi untuk menstabilkan suhu adalah dengan memiliki kumpulan gas yang terletak di atmosfer yang bisa menyerap karbon dioksida, metana, dan gas lainnya, menciptakan efek seperti kaca, melindungi bumi supaya rata-rata permukaan bumi tidak terlalu dingin, sehingga layak untuk ditinggali manusia. Itulah yang disebut gas rumah kaca. Permasalahan muncul ketika jumlah gas yang diserap terlalu banyak akibat ulah manusia itu sendiri, sehingga gas panas akan menumpuk di atmosfer menjadikan bumi yang seharusnya hangat menjadi panas. Lalu apa yang bisa menyeimbangkan ini? Apa yang bisa menyerap gas-gas panas ini? Jawabannya adalah hutan. Kehangatan akan terjadi kalau supply and demand ini seimbang antara hutan dan industri-industri manusia. Tapi tentu kenyataan gak seindah teori. Realitanya hal seperti itu sulit dilakukan. Sekarang hutan-hutan yang bisa menjadi penyeimbang banyak ditebang, dibakar, beralih fungsi entah untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, atau pemukiman. Itulah yang disebut deforestasi. Hilangnya tutupan pohon secara permanen yang diakibatkan campur tangan manusia. Dan faktanya tahun 2024 kegiatan peralihan lahan seperti ini menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Sekarang mari kita lihat deforestasi yang terjadi di Indonesia, penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Analisa menunjukkan tahun 2001 sampai 2024, Indonesia kehilangan 32 juta hektar tutupan pohon, setara dengan 20% dari luas tutupan pohon tahun 2000. Dari jangka waktu ini ada 5 provinsi dengan jumlah deforestasi terbanyak. Dan apakah kalian tahu? 3 provinsi teratas adalah 3 provinsi dengan jumlah lahan kelapa sawit terluas di Indonesia. Data dari BPS tahun 2023 menunjukkan Riau di posisi pertama, memiliki 3,4 juta hektar lahan kelapa sawit. Ini berarti dari 4,3 juta hektar deforestasi dari tahun 2001 sampai 2024 di Riau, sekitar 80%-nya untuk peralihan lahan kelapa sawit. Selanjutnya ada di posisi kedua Provinsi Kalimantan Tengah dengan memiliki 2,17 juta hektar lahan kelapa sawit. Dari 3,8 juta hektar deforestasi tahun 2001 sampai 2024, sekitar 57% deforestasi untuk peralihan lahan kelapa sawit. Dan selanjutnya di posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Barat dengan memiliki 2,13 juta hektar lahan kelapa sawit, dengan jumlah lahan deforestasi dari tahun 2001 sampai 2024 yaitu 4,13 juta hektar. Jadi sekitar 51,57% deforestasi untuk peralihan lahan kelapa sawit. Dari sini bisa kita simpulkan, kalau dari banyaknya deforestasi yang terjadi di Indonesia, rata-rata untuk peralihan menjadi lahan kelapa sawit. Memang kelapa sawit tetap bisa menyerap karbon dioksida, tapi jangan lupa kalau peristiwa deforestasi peralihan lahan dari hutan ke kelapa sawit itu menimbulkan emisi, mempercepat peningkatan gas rumah kaca. Seperti apa yang dikatakan dua peneliti pada tahun 2008, menyebut bahwa konversi hutan tanah mineral menjadi kelapa sawit dapat melepaskan gas rumah kaca ekuivalen karbon dioksida sebanyak 650 megagram per hektar dalam siklus 25 tahun.
Angkanya naik 2 kali lipat jika perkebunan kelapa sawit didirikan di atas lahan bekas hutan gambut. Jadi tetap saja peralihan menjadi lahan kelapa sawit ini ikut bertanggung jawab atas meningkatnya suhu di Indonesia, menyumbang emisi gas rumah kaca yang banyak. Tapi deforestasi di Indonesia bukan cuma berbicara tentang kelapa sawit. Masih ada peralihan lahan untuk pertambangan, penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Indonesia. Salah satu contohnya pertambangan nikel yang ada di Halmahera. Produksi nikel yang ditunjukkan untuk pembangunan ekosistem mobil listrik yang katanya menjadi alat transportasi ramah lingkungan, ikut menurunkan jumlah emisi, justru dalam produksinya menimbulkan emisi yang sangat tinggi. Sekitar 5.300 hektar deforestasi menimbulkan emisi. Dan selanjutnya karena pembangkit listrik yang menunjang industri nikel ini menggunakan energi fosil, ya pada akhirnya akan menimbulkan emisi juga. Lalu masih ada sektor industri, penyumbang emisi terbesar ketiga yang tercatat pada tahun 2024. Salah satu sektor yang membuat Indonesia semakin panas. Bahkan kalau kita lihat dalam periode tahun 2020 sampai 2022, sektor industri ada di posisi pertama. Industri pengolahan seperti makanan dan minuman, industri otomotif menjadi urutan paling atas, lalu disusul industri pengadaan listrik dan gas. Hal ini tak luput dari energi listrik yang kita rasakan saat ini, masih mengandalkan energi batu bara sehingga menimbulkan emisi yang tinggi. Dari peningkatan deforestasi dan gas rumah kaca bukan cuma akan menimbulkan suhu semakin panas, tapi akan berdampak juga pada peningkatan bencana alam. Contohnya seperti banjir, di Indonesia menunjukkan dari tahun ke tahun ternyata mengalami kenaikan. Deforestasi dan gas rumah kaca yang semakin meningkat tidak boleh kita anggap remeh. Harus ada langkah yang serius. Bukan cuma untuk negara Indonesia, tapi untuk negara di seluruh dunia. Karena pada akhirnya peningkatan suhu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia.